ditambah lagi suka bacain komen netizen kan, terus udah ditambah lah insecure terus. Kalau berat bagi mereka berat, jadi setiap persoalan itu berat bagi orang itu. Ya kalau buat saya pribadi, Mayang dan Cika tuh memang ya menurutku sih, kalau dari apa yang aku baca lihat gitu ya, mungkin dari informasi teman-teman gitu, kebanyakan dari mereka memang banyak banget ya kayak hate banget sama mereka. Bahkan sampai ketika saya bilang saya mau ketemu Mayang Cika, itu semuanya kayak, lu serius lu mau ketemu dia gitu. Jadi kayak bener-bener semua orang kayak nggak mau dikaitkan sama mereka. Nah tapi ternyata pas ketemu ya mereka baik-baik saja gitu, kayak anak-anak biasanya gitu ya. Mungkin mereka nggak musingin tentang apa yang terjadi di antara ya keluarganya dan lain-lain ini yang lagi rame gitu ya. Lebih ke arah gimana mereka menjadi diri mereka sendiri. Nah, namun memang banyak orang banget yang istilahnya mungkin udah terlalu pahit gitu ya. Terus mungkin ada mungkin hal-hal yang mereka lakukan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang netizen lihat gitu, sehingga akhirnya netizen mungkin melakukan hal ini semua. Dan ketika ketemu sebenarnya saya ngelihat ya mereka adalah dua anak yang memang karena kena hal di semua lingkaran ini dan mereka ada di tengah hantaman begitu banyak, itu beban mentalnya itu ya dirasakan banget, terutama sama Mayang ya. Mayang itu intensitasnya luar biasa pas lagi kemarin. Itu juga di-create di podcast, jadi nanti kalau misalkan pada mau lihat semua prosesnya bisa dilihat gitu, ketika beban emosinya tadi ya intens banget sampai akhirnya dibuang keluar dari tubuh fisiknya gitu. Dan ada kata-kata yang memang dikatain dari netizen itu buat dia sangat-sangat painful, menyakitkan, dan itu bikin dia insecure dan nangis sampai ya dia bilang berhari-hari nangis gitu. Jadi semenjak memang case-nya Vanessa ini luar biasa besar kan, itu jadi dia itu banyak dihajar bully, dan bully itu yang bikin dia nangis sehari-hari gitu, karena ibaratnya nggak tahan lah terhadap semua itu. Nah itu ketika diberesin ya, karena mereka juga ngikutin semua instruksi saya satu persatu, itu cepet banget buat ngeberesinnya. Jadi kayak ya udah sekarang perubahannya sangat-sangat ya bisa dilihat sendiri lah gitu. Jadi aku suka insecure itu karena kan aku suka breakout ya Kak, makanya aku gampang banget breakout. Terus kalau setiap mau foto atau ngaca itu pasti kayak aduh enggak deh, muka gue jelek gitu. Saya suka kayak gitu. Terus akhirnya memutuskan untuk datang ke coach Reo, terus konsul kayak kenapa bisa insecure, kenapa kamu bisa insecure, terus kenapa kok bisa se-insecure itu, ditanya kemarin sama coach kan. Terus iya karena aku ceritain lagi tuh tadi, karena aku terus ditambah lagi suka bacain komen netizen kan, terus udah ditambah lah insecure. Terus udah kemarin akhirnya di coaching sama coach, terus aku nggak cerita kenapa aku insecure. Terus akhirnya aku mengikuti sesuai apa yang coach perintahkan, kayak tarik napas, tahan, buang. Udah akhirnya udah ngerasa lega. Ya udah, aku udah kembali ngerasa percaya diri, aku udah mulai ada lagi gitu. Enggak sih, aku lebih ke mau nurunin gengsi aja. Iya, karena aku emang orangnya gimana ya, nggak bisa kelihatan care sama orang gitu loh Kak, malu gitu. Ya aku ceritakan ke coach, aku cerita. Terus kata coach, apa sih yang buat kamu gengsi, gini, aku ceritain. Ya udah, sampai akhirnya sekarang jadi aku mau nanya ke Mayang lagi apa aja tuh udah biasa aja. Sebelumnya aku nggak pernah mau nanya kayak gitu. Gengsi, malu aja gitu, maksudnya aku takut aku nanya kayak gitu orangnya tuh risih. Ada kemarin aku nanya ke Mayang kan, aku bener-bener nge-spam ke Mayang. Kita tuh baru pisah sehari kemarin kan, tapi tuh aku udah yang bawel banget gitu. Sebelumnya aku selalu nanyanya ke Dedi atau ke Ais, ke adek aku. Kalau sekarang aku nanya langsung ke Mayang, udah pede-pede aja. Emang kalian sedekat apa sih? Sedekat apa sih? Ya sedekat pada kakak adik pada umumnya. Sering. Setiap hari. Sama orang tua, Dedi gitu mungkin? Ya. Sama orang tua kayak Dedi atau sendiri sedekat apa sih?
Kalau aku tipe anak yang suka mendem masalah sendiri. Tapi kalau sama Cika kadang suka cerita, tapi ya dikit-dikit lah. Aku soalnya apa ya, nggak terlalu oversharing sih sama orang. Even itu sama orang tua. Random sih Kak Mayang, kadang yang hari ini dirasain atau yang dia habis ketemu sama siapa, ketemu orang yang nggak dia kenal pun dia cerita gitu. Misalnya dia ketemu orang nih terus dia anggap kayak orang ini tuh keren gitu atau apa, dia pasti cerita. Mayang cukup lama, sekitar 45 menit. Ya, kalau Cika itu setengah jaman dia udah langsung ketawa-ketawa lagi. Karena kalau Cika itu masalahnya bukan sama netizen, tapi lebih ke arah dia sedih karena ngelihat kakaknya nangis terus, terus omongan-omongan netizen yang jahat ke kakak. Ya menurut dia sih kayak ada beberapa yang kasar banget gitu ya. Dan ketika ngeliat itu ya dia jadi sedih. Nah, tapi yang paling sedih adalah kalau pas malam Mayang lagi nangis, Cika itu juga jadi ikutan sedih juga karena merasa tidak berdaya. Nah, itu yang diproses emosinya, dilepaskan sehingga dia bisa bahagia. Kalau berat bagi mereka berat. Jadi setiap persoalan itu berat bagi orang itu. Misal contoh kayak kalau dia dikatain misalkan lu dasar sampah, langsung kayak gitu. Tapi kalau kita mau dibilang sampah bodo amat misalnya, karena nggak pengaruh buat kita. Jadi kalau beban emosi itu selama ini kan kayak gini, misalkan kita awal lahir kita tanpa emosi, atau misalkan kalau kita punya marah, pasti marah itu munculnya di satu titik di dalam kehidupan kita, nggak tiba-tiba ujuk-ujuk muncul. Nah, beban emosi misalkan insecure-nya dia muncul, lalu dia nyangkut nih di dalam tubuhnya. Nah, biasa kita harus mengendalikan emosinya, karena itu yang kita tahu, kita kendalikan, kita pendam, kita redam. Nah, emosi yang kita kendalikan, pendam, redam, ini nggak kelar-kelar. Jadi kita harus bolak-balik, kenapa? Karena kita coba kendalikan, ya. Terus nanti muncul lagi, kita kendalikan lagi, muncul lagi, kendalikan lagi, muncul lagi, kendalikan lagi, muncul lagi, kendalikan lagi, muncul lagi, kendalikan lagi. Caranya adalah dibuang keluar dari tubuh fisik. Kalau udah kebuang, ya dia udah hilang. Jadi itu bukan tema kita lagi. Jadi kita nggak usah datang lagi pun, kalau tema itu udah selesai, ya udah dia udah beres gitu aja.